Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai belajar akurat online dengan yang model terbaru ya. Ya, untuk akurat online itu kita bisa menggunakan akun Google. Nah, saya coba masuk ke akun Google ya. Dengan menggunakan akun Google. Nah, saya menggunakan akun Google ya. Diklik akun Google-nya. Nah, karena ini udah terintegrasi dengan akun akurat sebelumnya, maka tampilan awal seperti ini. Pertama, kita akan membuat suatu perusahaan, yaitu PT Telesindo Jaya. Nah, pertama buat data usaha, kemudian nama perusahaannya PT Telesindo Jaya. Kemudian bidang usahanya itu internet dan telekom. Ya, kita cari internet dan telekom. Ya, ini ya. Internet dan telekom. Nah, kemudian logo usaha boleh diisi atau boleh tidak. Ya, kemudian buat data usaha, klik. Kita tunggu loadingnya. Nah, kemudian data usaha PT Telesindo berhasil dibuat. Klik lanjutkan untuk membuka data. Kemudian klik lanjutkan. Nah, ini langsung ke PT Telesindo Jaya ya. Memperbarui database. Nah, di dalam memperbarui database ini sudah disiapkan akun Excel-nya. Ya. Nah, lanjut. Di sini kategori usaha retail. Ya, retail. Klik retail. Kemudian tanggal mulai usahanya tanggal 31 Desember 2017. Kemudian metode biaya persediaan itu menggunakan metode FIFO. Metode FIFO bisa dilihat di dalam soal ya. Kemudian selanjutnya, nah setelah selanjutnya ini akan menampilkan seperti ini. Nah, centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan akurat secara otomatis. Nah, kalau ini dicentang secara otomatis akunnya itu dibuatkan oleh akurat. Sedangkan kalau kita sudah menyiapkan Excel-nya, maka centang ini dibuang. Ya. Kemudian klik selesai. Kita tunggu lagi untuk loading ya. Ya, untuk loadingnya agak lama ya karena ini secara online. Nah, kemudian kita akan dibukakan langsung ke dashboardnya ya. Ini berita kita tutup. Nah, kemudian kita pilih untuk kelola fitur dulu ini. Ini kelola fitur. Kelola fitur, kita lihat ke dalam informasi penting terkait dengan operasional perusahaan. Pertama, ada fitur dasar. Fitur dasar itu di sini udah ada tercentang semua, tapi kita perlukan hanya berdasarkan soal. Pertama, perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN. Berarti ini ada pajak ya, multi mata uangnya dihilangkan. Kemudian perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Ini approve, ini dihilangkan, dan anggaran dan target ini dihilangkan. Jadi hanya pajak dan aset. Kemudian fitur yang berikutnya yang di atas ini penjualan ya. Penjualan itu perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Penawaran pesanan penjualan ya, ini sudah benar. Kemudian barang yang dijual dapat diretur
dan mengurangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Nah, ini ada retur, betul. Kemudian perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Nah, ini penyesuaian harga diskon kita buang, ya kan? Kemudian tenaga penjual ini tidak diperlukan, konsinyasi tidak diperlukan. Nah, jasa pengiriman, ya. Jadi ada jasa pengiriman. Kemudian perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu pelunasan pada pelanggan. Ya, ini pakai syarat pembayaran. Setelah penjualan, kemudian pembelian. Nah, pembelian, sebelum membuat PO, pihak gudang harus membuatkan surat permintaan barang. Nah, artinya pesanan pembelian. Kemudian yang berikutnya lagi, dalam pembelian perusahaan membuat purchase order ke pemasok. Nah, ya kan? Daftar harga pemasok. Nah, untuk biaya pembelian oleh pemasok lain ini dihilangkan. Kemudian kepersediaan. Metode perhitungan biaya persediaan menggunakan FIFO. Nah, ini tidak diperlukan multi gudang, ya. Yang lainnya seperti ini. Nah, selanjutnya pilih perusahaan, terus diisi telepon, fax, email, dan email. Nah, untuk teleponnya 021 420 21218, kemudian 021 420 21219. Nah, emailnya admin @telesindojaya.com. Ya, ini untuk alamatnya. Klik alamatnya Jalan Serpong Barat nomor 27. Kabupatennya Kota Tangerang. Nah, ini Kota Tangerang, ya. Klik kode posnya 71718. Udah. Fitur yang lainnya apa aja nggak usah. Nah, kemudian kita simpan, kita tunggu, ya. Lanjut ke barang dan jasa. Kita import data, ya. Import data, kemudian pilih file Excel di foldernya, ya. Klik foldernya, kemudian sebelumnya ini sudah di download, ya. Nah, ini pilih import barang dan jasa, ya. Ini barang, ya. Import barang, open, unggah, terus lanjut, ya. Lanjut. Nah, klik checklist di import data, lalu lanjutkan. Nah, ini nanti akan ada proses seperti ini, ya. 5 data berhasil diproses, kemudian tutup. Lanjut ke pelanggan, import data, pilih file Excelnya sama seperti dari tadi. Ini pilih import pelanggan. Nah, ini pelanggan, ya. Ini pelanggan, open, unggah, kemudian lanjutkan. Ini checklist, lanjutkan update data, lanjutkan. 5 data berhasil diproses, tutup. Kemudian ke pemasok, tadi udah, ya, pelanggan, ya. Kemudian pemasok, klik pemasok, pilih Excel, pilih pemasok, open, unggah, lanjutkan. Ini checklist, lanjutkan, ya. 6 data berhasil diproses, tutup. Nah, ini sudah semuanya. Kemudian kita pilih klik buku besar, akun perkiraan, pilih yang warna hijau, kemudian klik import data yang ini, ya. Klik import data, import dari Excel, kemudian pilih file Excelnya. Ini pilih daftar akun, open, unggah. Ini kita lanjutkan.
lakukan update jika sudah data pada database. Lanjutkan. Data berhasil diproses, tutup. Nah, kemudian ini kita tutup lagi. Nah, ini proses semuanya sudah selesai. Ya. Kemudian centang di sini agar akurat, tidak perlu menampilkan halaman ini. Nah, ini centang sudah. Nah, selanjutnya masih ada satu lagi yang harus di import lagi ya. Pertama, pilih aset tetap, kemudian kategori. Ini kategori ya, kategori aset tetap. Nah, kategori aset tetapnya ini bisa lihat di halaman 5. Pertama, buat data baru ya, namanya gedung. Kemudian diklik, nah simpan. Setelah gedung, yang berikutnya lagi di sini peralatan ya, peralatan disimpan. Kemudian ya pilih setelah aset tetap ya. Nah, ini pilih import dari Excel, pilih file Excel, daftar aset tetap, open, unggah, lanjutkan. Ini lanjutkan ya sampai data berhasil diproses. Pilih tutup ya, ini 2 ya, kemudian tutup ini. Selanjutnya kita tampilkan neraca indeks kontrol. Pilih daftar laporan, pilih neraca indeks kontrol. Ini tahunnya tanggal 31/12/2017. Pilih tampilkan. Nah, kalau ada selisih antara ini 2145.900 dengan yang di sini ya, ini berarti ada yang harus dilaksanakan lagi, yaitu pilih ke perusahaan, pilih proses akhir bulan. Nah, kemudian pilih bulan Desember tahunnya 2017, simpan, lalu pilih proses akhir bulan, pilih daftar laporan, langsung refresh. Nah, ini akan sama dengan laporan yang di sini ya. Ini 187 ya, 187.400. Oke. Nah, jika selesai sampai di sini, bisa kita lanjutkan ke transaksi. Ini daftar laporan kita tutup ya. Selanjutnya kita lihat transaksi 1. Perusahaan menginput nomor seri faktur pajak perusahaan dengan detail informasi sebagai berikut. Nah, pilih ke Smart Text Link, pilih penomoran pajak. Nah, kemudian dari nomor berapa? Dari nomor 901118112 kemudian 901111200 Nah, ini setelah selesai disimpan. Transaksi pertama sudah selesai untuk penomoran faktur pajak. Kemudian nomor 2, transaksi 2 tanggal 4 Januari, pelanggan umum membeli produk sebagai berikut dan dibayar tunai atau secara kas. Ini ke penjualan, kemudian faktur penjualan. Selanjutnya cari pelanggannya pelanggan umum ya, tanggalnya 04/01/2018 ya. Selanjutnya pilih barangnya itu iPhone sebanyak 1 unit. Oh ya, untuk PPN ini PPN harus dirubah ya. Oke, ini kita ulang nih
PPN ya. PPN ngerubahnya itu ada di perusahaan. Kemudian setelah isi pajak, pilih penjualan, faktur penjualan, nama pelanggan umum, tanggalnya 04012018, kemudian barangnya iPhone. Nah ini jumlahnya 1 ya, harganya harganya dirubah ya, harganya 6.250. Oke ya, stok di gudang. Kemudian lanjutkan, kemudian tambah lagi, pilih Lenovo ya, jumlah harganya, oh ya, harganya nanti bisa dirubah ya, dirubah manual jadi 4375 ya. Di sini simpel, lanjutkan. Nah totalnya ini, oh ini jumlahnya 2. Lanjutkan. Nah ini 16.500 ya. Nah kemudian ini dokumennya 21 ya. Kemudian lanjutnya lagi ke tanda terima pembayaran, berarti langsung proses, pilih pembayaran karena ini pelanggan umum dan dibayar secara tunai. Lanjut ke pembayaran. Ini melalui penerimaan kas ya, penerimaan cash in bank ya. Kemudian ini tanggalnya 04012018. Lanjut ya. Setelah ini pilih informasi ini ya, nomor PO nya ini SI 2018.01.0001. Kemudian alamatnya nggak ada, keterangannya penjualan tunai, tanggal pengirimannya 04.01.2018 gitu ya. Untuk ini tidak ada ya, cukup. Nah kemudian diproses, pilih pembayaran. Nah, setelah itu, nah ini pilih banknya, pilih kas ya, PT Cash. Pilih PT Cash, tanggalnya tanggal 04.01.2018. Kemudian ini hitung pembayaran, diklik nih ya. Kemudian keterangannya pembayaran, penjualan, penerimaan pembayaran, penjualan tunai ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita simpan. Berarti ini udah selesai ya, dibayar. Dah. Nah ya, nah ini tutup. Nah, udah selesai. Selanjutnya transaksi 3, tanggal 5 Januari. Pelanggan CV Indah Jaya memesan produk dengan nomor PO 009 dan diharapkan dapat diterima oleh CV Indah Jaya pada tanggal 6 Januari 2018. Ini pesanan penjualan ya. Pilih ke penjualan, pesanan ya, pilih penawaran pesanan penjualan ya.
pesanan penjualan, cari pelanggannya CV Indah Jaya. Ini CV Indah Jaya, kemudian tanggalnya 05/01/2018, barangnya Samsung banyaknya 5 ya. Lanjut, kemudian Oppo banyaknya 10. Lanjut, nah ini totalnya 85/93/700. Kemudian ini keterangannya pemesanan produk, nomor PO nya PO 009, tanggal kirimnya 06/01/2018, kemudian pengirimnya kurir. Nah ini kan belum ada kurir. Simpan kurir sebagai data baru, klik yang hijau. Sudah ya. Kemudian proses ke pengiriman ya di transaksi 4. Lanjut ke transaksi 4. Pengiriman, tanggalnya tanggal 6/06/01/2018, kemudian jumlah ini kemudian ini PO FOB nya pengirim. Lanjut ya. Ini keterangannya pengiriman atas pesanan tanggal 5 Januari 2018. Nah, namun ini ya, namun mengirim sebagian barang CV Indah atas pesanan penjualan tanggal 5 Januari. Namun produk yang dikirim yaitu Oppo sebanyak 10 unit. Hanya Oppo aja, berarti untuk Samsungnya ini kita hapus ya, klik hapus. Nah, yang dikirim hanya Oppo dan sedang produk Samsung akan dikirim tanggal 7 Januari. Oke, ini surat jalannya. Ya, ini disimpan. Simpan. Kemudian lanjut ke transaksi 5. Masih di pengiriman barang. Pilihnya CV Indah Jaya, terus pilih ambil pesanan. Ya, di sini belum ada. Nah, langsung ke sini, klik SO nomor. Iya. Nah, ya lanjut. Nah, nanti seperti ini. Kemudian di sini pengiriman, ganti ya, pengiriman barang atas pesanan tanggal 5 Januari 2018. Kemudian ini tanggalnya jangan lupa ya, 07/01/2018. Nah, kemudian lanjut ke transaksi nomor 6 ya. Mengirimkan tagihan atas pengiriman barang tanggal 6 dan 7 ke CV Indah Jaya. Syarat pembayaran net 60. Nah, langsung ke faktur ya, CV Indah Jaya. Kemudian tanggalnya tanggal 08/01/2018. Kemudian pilih ambil
pengiriman ya, pengiriman. Nah di sini udah ada tanda centang kan, berarti yang belum ada yang ini. Klik Oppo, lanjut ya. Jadi fakturnya ini terdiri dari Samsung dan Oppo, nominalnya 85937. Kemudian di sini diisi keterangannya tagihan atas pengiriman barang tanggal 6 dan 7 Januari 2018, tanggal pengiriman, FOB, lain-lain. Nah ini kemudian langsung disimpan ya, langsung disimpan. Ini syarat pembayaran 60 udah benar ya. Karena belum ada pembayaran, maka ini prosesnya hanya tagihan aja, faktur penjualan disimpan. Dah. Setelah disimpan, ini faktur penjualan berhasil disimpan. Oke, ini kita tutup semuanya ya. Lanjutnya lagi, transaksi ke-7 tanggal 9 Januari. Pelanggan CV Murah Makmur memesan produk dengan POMM 117 dan diharapkan dapat diterima oleh CV Murah Makmur pada tanggal 10 Januari 2018. Atas pesanan ini, CV Makmur melakukan pelunasan di awal atau uang muka sebesar 10 juta termasuk PPN. Penerimaan uang muka dimasukkan ke dalam akun bank. Ini ke penjualan, kemudian pesanan penjualan, cari pelanggannya CV Makmur, tanggalnya tanggal 9, kemudian barangnya pertama iPhone sebanyak 10 unit ya. Lanjut, kemudian Lenovo 10 unit. Lanjut, kemudian Oppo 10 unit juga. Lanjut, dan terakhir Samsung sebanyak 10 unit juga ya. Totalnya 233.750 dengan PPN 21.250. Oke, ini tidak ada diskon. Kemudian informasi yang ini, nomor PO nya PO strip MM strip 117. Keterangannya pemesanan produk. Lanjut, oh iya, di sini ada proses tanggal pengiriman tanggal 10 Januari. Ya lanjut, setelah ini lanjutnya ke proses ya, proses uang muka ya. Diklik proses uang muka. Uang mukanya itu melalui bank ya, ke akun bank ya. Ini uang mukanya sekian, PO, tanggalnya jangan lupa ya, tanggal 09/01/2018. Kemudian SOPO sekian. Uang mukanya jumlahnya 10 juta ya. Ya, ini total 10 juta 109, totalnya segini ya. Kemudian syarat
tambahan, kemudian diproses ya pembayaran ya. Ini proses pembayaran. Nah, ini pilih bank, cash in bank. Terus ini lanjutnya jangan lupa ya di refresh, di sini dihitung tanggalnya 09/01/2018. Kemudian ini keterangannya pembayaran uang muka untuk pesanan nomor PO NN strip 117. Setelah selesai, ini disimpan. Disimpan. Nah, ya. Nah, di sini nanti ada tanda terima ya. Ada tanda terima, berarti di sini kalau misalkan dicetak nanti seperti ini. Nah, ini tanda terima pembayaran ya. Kalau dicetak seperti ini, Anda mengetahui ada penerima ya. Ini bisa langsung dicetak atau diunduh di PDF. Oke, kita unduh aja. Ini hasilnya nanti seperti ini ya. Sudah. Nah, kemudian ini dokumen 73 ya. Ini dokumen 73. Lanjutnya lagi kembali ke sini, ditutup ya kan. Ini kita tutup lagi. Jadi proses untuk dokumen 7 sudah selesai. Lanjut dokumen 8 ya. Tanggal 10 Januari mengirimkan pesanan CV murah makmur atas pesanan penjualan pada tanggal 9 Januari. Pilih ke penjualan, pengiriman pesanan, kemudian cari pelanggannya CV makmur, tanggalnya tanggal 10/01/2018. Kemudian pilih ambil pesanan ya, pilih ini. Nah, ini ya, klik lanjut ya. Totalnya itu 40 unit. Di sini pengiriman, ganti keterangannya pengiriman barang atas pesanan tanggal 9 Januari 2018. Kemudian FO nya nggak ada. Pengirim, ini pilih pengirimnya kurir. Selanjutnya, setelah selesai, lanjut ke transaksi 9. Ini surat jalan sudah selesai, berarti sudah disimpan. Nggak usah disimpan ya, karena langsung di transaksi 9 itu mengirimkan faktur penjualan ke CV makmur, langsung ke faktur ya. Tanggalnya tanggal 11/01/2018. Kemudian informasinya di sini tagihan atas pengiriman barang
pengiriman pesanan tanggal 11 Januari. Ini tanggal kirimnya tanggal 10. Ini benar. Ya, kemudian setelah itu disimpan ya, karena belum dibayar ya. Jadi proses ini hanya sampai disimpan saja. Ya, sudah selesai. Lanjutnya ini kita tutup. Kita lanjutkan transaksi 10 tanggal 12 Januari 2015. Pelanggan PT Sentosa memesan produk Oppo sebanyak 20 unit dengan nomor PO Sentosa 996 dan diharapkan dapat diterima oleh PT Sentosa 13 Januari 2018. Ya, kita pilih ke penjualan, kemudian pesanan penjualan, pelanggannya PT Sentosa, tanggalnya 12/01/2018, kemudian nama barangnya Oppo sebanyak 20 unit ya, tidak ada diskon. Kemudian lanjut, kemudian pilih sini ya, PO nya nomor Sentosa Street 996, keterangannya pemesanan produk Oppo. Nah, tanggal kirimnya tanggal 13/01/2018. Pengirimannya ini kurir. Nah, sampai di sini. Kemudian lanjut ke transaksi 11, yaitu perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan ke PT Sentosa. Berarti pilih proses, bentar ya, Indonesia benar 100 juta. Iya, pilih proses pengiriman itu sebanyak 20 unit ya. Pengiriman tanggalnya 13/01/2018. Kemudian keterangannya pengiriman atas pesanan tanggal 12 Januari 2018. Nah, karena ini hanya surat jalan dan diminta sekaligus tagihan ke PT Sentosa, maka lanjutnya kita pilih ke faktur. Nah, PT Sentosa tanggalnya 13/01/2018. Kemudian ininya tagihan ya, tagihan atas pesanan. Tanggal 100 juta. Ini tanggal 13, jatuh temponya ini cukup. Kemudian setelah ini, karena tidak ada proses pembayaran, hanya pengiriman faktur disimpan. Ini kita tutup. Lanjutnya lagi di transaksi 12 atau tanggal 14 Januari. Pelanggan CV Indah Jaya melakukan pembelian secara kredit atas produk di bawah ini. Atas faktur penjualan ini dikenakan ongkos kirim sebesar 700.000. Pengiriman dilakukan menggunakan kurir. Ke penjualan, kemudian ke faktur penjualan, pelanggannya CV Indah Jaya, tanggalnya 14/01/2018. Kemudian barangnya ini Lenovo sejumlah 10 unit.
Kemudian lanjut ya, informasinya ini pembelian penjualan secara kredit. Tanggal kirimnya 14/01/2018. Kemudian pengirimannya melalui kurir. Ini kurir. Selanjutnya di sini ada akun parkiran, ada biaya pengiriman, cari pendapatan lainnya ya. Ini pendapatan lainnya untuk biaya lain-lainnya 700.000. Kemudian lanjut. Nah, selanjutnya ini hanya faktur aja dan tidak ada proses pembayaran. Kemudian simpan. Kita coba lihat di faktur penjualan ini ya.